Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku Dharmakan, Dharmaku Baktikan, salam pramuka. Oke, halo kakak-kakak pramuka. Ya, kembali lagi di channel YouTube Kuartir Cabang Kabupaten Berau dalam tema Kuarcap Berau on Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, sebenarnya tamu yang ditunggu-tunggu nih. Sempat dihubungi beberapa kali, sibuknya beliau nih saat ini ya. Beliau adalah asli orang Berau dan saat ini beliau aktif di Kuartir Nasional. Ya, ini salah satu orang Berau dan bahkan kalau nggak salah beliau adalah alumni dari SMA 4. Nah, lebih jelasnya kita bakalan tanya langsung dengan narasumber kita ya. Selamat datang Kak Ilham. Selamat datang Kak Maul. Nah, gimana kabarnya Kak Ilham? Alhamdulillah baik-baik. Iya nih, ini orang yang susah dihubungin ini karena sibuk betul. Enggak. Kesibukannya selama ini ngapain aja Kak? Sebelum ya di luar pramuka atau di pramuka gimana Kak? Kalau sekarang fokusnya pengembangan aplikasi lah. Main di aplikasi ya. Aplikasi Ayo Pramuka. Nanti Di Kuartir Nasional. Nah, yang masih penasaran tentang Ayo Pramuka nanti kita bakal singgung kok, tenang aja. Nah, masih sibuk di aplikasi. Nah, kalau coba Kak Ilham jelasin dong, Kak Ilham nih dulunya pramukanya di mana? Kok bisa nyangkut di Kuartir Nasional gitu loh. Tiba-tiba orang Berau ada di nasional, bahkan di Kuartir Nasional gitu kan. Oke. Kalau dulu sebenarnya aktifnya di gugus depan itu dari SD SMP itu aktif pramuka. Terus di SMA 4 juga pramuka bareng Kazul. Tuh waktu itu pernah ya kemah di Mayang Mangurai lah. Dulu sebelum Mayang Mangurai inilah intinya ya. Jangan bahas-bahas Iya, Manggarai. oke. Masih penuh hutan dulu di situ. Nah, terus setelah lulus SMA itu merantau ke Jakarta, kemudian dapat tawaran karena dulu pernah kerja di salah satu grup Astra di bagian pengembangan aplikasi juga sebagai IT staff leader lah. Nah, terus ada tawaran untuk pengembangan aplikasi. Nah, pengembangan aplikasi itu ya aplikasi Ayo Pramuka itu. Nah, kemudian tahun 2000 berapa ya? Kayaknya tahun 2022 tahun 2022. Nah, itu join mulai untuk masuk di pengembangan aplikasinya. Dulu itu sebenarnya Ayo Pramuka itu udah ada. Namun untuk bermitra dengan Kuartir Nasional itu tuh di tahun 2023 Februari 2023. Nah, akhirnya dari Kuartir Nasional itu mengakuisisi semacam akuisisi lah. Baru diakuin gitu ya. Ya. Jadi hakinya kita buatkan itu hak intelektualnya itu milik Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Jadi Ayo Pramuka itu aplikasi resmi sekarang milik Kuarnas. Nah, sekarang fokusnya itu di Kuartir Nasional untuk di periode baru terutama ya Kak Maul ya. Fokusnya adalah pengembangan. Jadi karena sekarang itu ada bagian pusdatin yang dulu mungkin sempat ada perubahan dulu ya. Pusinfo Kak. Pusinfo ya. Ya, Pusinfo. Pusinfo. Nah, sekarang itu diubah namanya pusdatin. Jadi lebih lengkap, bukan hanya informasi tapi pusat data dan informasi. Nah, karena pramuka ini kan kita bicara keanggotaannya organisasinya besar. Betul. Di Indonesia gitu. Jadi ya perlu ada apa ya istilahnya pusat datanya juga, terus ada pusat informasinya juga. Jadi pengembangannya itu lebih ke pendataan dan pengembangan fitur-fitur aplikasinya. Jadi itu. Nah, bahas-bahas aplikasi Kak sebelum kita lebih lanjut. Setahu saya Kak, dulu kan sebelum adanya Ayo Pramuka, dulu masyarakat atau ada di pramuka ya khususnya di kuartir cabang, kuartir daerah bahkan di tingkat nasional tahunya ada yang namanya situs web atau aplikasi, bukan aplikasi sih sebenarnya web ya, yang bernama pramuka.or.id. Nah, itu apa bedanya nih Kak antara Ayo Pramuka dan pramuka.or.id? Kalau pramuka.or.id itu situs atau domain resminya Pramuka. Jadi portalnya di situ portalnya. Tapi kalau untuk Ayo Pramuka ini bisa dibilang suatu sistem yang mengatur ya sistem yang terintegrasi lah, sistem informasi yang terintegrasi
yang mengatur seluruh kebutuhan bisnis di Kuartir Nasional. Artinya bukan bisnis uang ya, tapi maksudnya di sini Oke, tuh oke, lebih oke. ke bisnis proses yang ada di dalam Kuartir Nasional, Kuartir daerah, Kuarcap sampai ke mungkin Kuaran sampai level gugus depan Pangkalan itu juga dinaungin. Jadi Ayo Pramuka ini kita satu aplikasi itu nyediain fitur. Jadi dari Kuartir Nasional ini punya konsep atau punya gagasan menyediakan wadahnya, aplikasinya itu bisa dipakai ke semua tingkatan kuartir, dari Kuarnasnya, terus itu Kuarda, Kuarcap, Kuaran hingga level gugus depan. Jadi fiturnya banyak di dalam tuh. Jadi tinggal dipakai aja gitu. Nah kemarin sempat Kak, minggu lalu kan kita podcast Kak bareng Ketua Kuartir Ranting Tanjur Dep Kak. Nah kebetulan di situ saya agak menyinggung masalah database karena termasuk ke program kerja mereka kan. Nah, dia juga sempat mungkin pernah teringat, mungkin pernah sosialisasi kan dulu Kak Ilham tentang Ayo Pramuka. Artinya mereka berminat Kak, tapi terkendala oleh aksesnya Kak. Katanya di situ hanya cuman admin atau orang tua. Apakah setelah Munas nih, sebelum kita bahas Munas nih ya. Wah ini tunggu-tunggu nih Munas nih sebenarnya kan. Nih kita ngobrol sama Pangkarya langsung nih ya, yang kebetulan hadir di saat Munas kemarin. Nah balik lagi Kak, kemarin yang bisa mengakses itu adalah mungkin kayak admin ataupun orang tua. Apakah mungkin ada perubahan untuk saat ini ke depannya siapapun yang bisa mengakses? Karena kan banyak di nasional atau di Indonesia ini mengakui bahwasannya anggota pramuka Indonesia itu paling banyak sekian 2 juta berapa gitu kan. Tapi datanya belum ada nih. Apakah dengan adanya Ayo Pramuka ini ke depannya tersusun dengan mungkin orang-orang kayak kita lah yang bukan terlibat di Ayo Pramuka bisa memantau database, oh misalnya di Berau Kuartir Ranting ini ada sekian anggota pramuka penggalang, siaga dan bahkan penegak ataupun sebagainya. Gimana Kak? Ya mungkin panjang juga pertanyaan. Karena ini undang-undang yang lama nih Kak sebenarnya pengen kita tanya nih. Oke, kita tarik ke pas selesai ini ya sosialisasi ya terakhir. Jadi sebelumnya itu karena ditugaskan, jadi saya itu ditugaskan sebagai koordinator wilayah di Kalimantan Timur utamanya. Jadi pas awal-awal karena masuk di sebagai korwil juga, sebagai pengembang aplikasi juga, jadi jobnya double nih. Wih. Jobnya double. Jadi ya lumayan keteteran. Nah pada awalnya kalau untuk Ayo Pramuka itu kan didasarkan dari awal itu harus ada pendataan dulu. Betul. Jadi kita perlu ada pendataan data potensi. Nah kenapa ada pendataan? Tujuannya itu kita dari Kuartir Nasional ingin mengetahui data yang valid. Betul. Karena anggota pramuka ini di mana-mana ada sebenarnya. Betul. Cuman data yang valid itu kita belum ada. tahu, nggak ada. Cuman ya bahasa sekian banyak anggota pramuka Indonesia, tapi betul. kita nggak tahu di kayak tadi kan bahkan nih bagus juga di gugus apa tingkat gugus depan pun bisa mengakses Bisa ya. akses, Nah, bisa, itu makanya pengen tahu nih sebenarnya kita nih orang-orang awam ini kan, oh dari sekian banyaknya, oh di kuartir di cabang kita ada berapa orang, di kuarda kita ada berapa orang, dan bakal pengen tahu misalnya kan oh, ada nih kuarda atau apa yang bagus-bagus, database-nya bagus nggak nih, SDM-nya bagus nggak nih anggota pramuka, kan kita belum punya data. Iya betul. Nah itu gimana tuh? Iya. Jadi harus ada pendataan dulu, terus itu karena dari pendataan itu kita mengetahui data yang valid anggota pramuka itu ada berapa di gugus depan misalkan, atau di kuartir ranting atau kuartir cabang. Itu didata dulu dengan sebenarnya di Februari 2023 itu ada surat edaran dari Kuartir Nasional untuk melakukan pendataan. Tujuannya selain menggrab data potensi yang valid, nanti data-data tersebut yang sudah didaftarkan dimasukkan ke dalam database-nya. Karena kan database-nya kita centralize nih. Betul. Secara nasional kita centralize. Nah, nanti datanya itu bisa digunakan untuk menjadi akun di Ayo Pramuka Kuarnas. Nah tujuannya ya untuk menggunakan aplikasinya gitu. Jadi siapapun yang didata nanti bisa registrasi Ayo Pramuka Kuarnas untuk menggunakan aplikasinya gitu. Nah sebelum kita bedah langsung nih Kak tentang apa sih aplikasi Ayo Pramuka ini, kan sebenarnya seru juga nih, mungkin
Nah sebelumnya kan dari sebelum terbitnya Ayo Pramuka kan pasti bakalan dibahas nih di rapat ataupun di halnya. Nah kebetulan kemarin nih ada yang panas-panas nih isu kemarin tentang musyawarah nasional. Nah apakah sudah disetujui oleh Koordinator Nasional atau diakui oleh Koordinator Nasional tentang Ayo Pramuka atau tidak disetujui, dan bolehlah kita sebel dikit tentang kejadian-kejadian kemarin apa yang bikin panas segala macam. Mungkin orang-orang lebih tahu nih apa sih kemarin kejadian, karena kan kita jujur ya dari makanya itu pentingnya publikasi. Jadi dari yang luar sampai ke dalam tuh tahu infonya. Jadi ada transparansi sebenarnya. Betul. Transparansi. Gimana tuh? Kalau untuk diakuinya sebenarnya sudah dari Februari 2023 itu diakui, karena HAKI itu kan kita daftarkan hak intelektual, jadi kepemilikan, jadi nggak bisa dipakai oleh siapapun, dari nama, sistemnya dan sebagainya itu sudah milik Kuartir Nasional. Jadi diakuinya dari situ tuh di 17 kalau nggak salah ya koreksi aja lah kalau nggak salah tanggal 17 Februari 17 Februari 2023. Jadi itu di situ hakinya terbit. Nah itu juga surat edaran juga diedarkan terkait pendataan dan pemanfaatan aplikasinya. Nah terkait kalau di Munas sebenarnya lebih ke arah mungkin bisa dibilang kebijakan atau regulasi Kak Maul. Jadi kayak yang dibahas adalah selain ini kepengurusan yang dibahas di dalam juga ya mungkin sudah mulai menyinggung terkait program kerja. Betul. Program kerja khususnya kalau di Ayo Pramuka Kuarnas sekarang di bawah Pusdatin namanya, yang tadi Kak Maul bilang tuh Pusinfo. Dulu Pusinfo, sekarang Pusdatin ya. Periode sebelumnya namanya Pusinfo. Nah periode yang baru itu Pusdatin, Pusat Data dan Informasi. Jadi Ayo Pramuka dinaungi Pusdatin oleh Kuartir Nasional. Nah dikelolanya di situ Kak. Jadi yang ditekankan adalah sebenarnya publikasi. Jadi hasil dari Munas bisa dibilang dan Rakernas kemarin yaitu bagaimana anggota-anggota pramuka ini atau bisa dibilang semua anggota pramuka ini bisa mempublikasikan kegiatan atau event-event yang mereka lakukan. Bahkan tagline-nya berubah sekarang ya. Tagline-nya tetap sama sebenarnya. Oh sama. Jadi semua anggota pramuka adalah pewarta. Jadi itu tagline yang sedang diganyang lah istilahnya, diganyang di Pusdatin gimana caranya kita buat sistem terintegrasi di nasional untuk digunakan seluruh anggota pramuka, mau itu anggota muda, golongan siaga, pendekar pandega, dan juga anggota dewasanya gitu, seperti itu. Nah Kak Ilham tadi menyinggung juga bahwasanya Kak Ilham gabung di tahun 2022 di Kuartir Nasional, berarti di saat Jamnas dong. Setelah Jamnas. Oh setelah Jamnas. Oh, tapi berarti... Jamnasnya tahu. Gak usah lagi, masa kita bedah di sini masalahnya nih. Tahu. Nah berarti setelah Jamnas, mungkin ya udah kita lewat lah Jamnas, mungkin orang-orang ya udah tahu mungkin tentang perihal Jamnas ya kan. Nah sekarang yang deket-deket lah kemarin yang jelas-jelas Kak Ilham pegang sendiri yaitu Raimuna Nasional. Waduh. Nah Raimuna Nasional ini kemarin saya dengar kan kakak bergelut di bidang aplikasi nih Kak, ya kan. Kemarin kalau nggak salah ada problem tentang aplikasi RAI. Nah itu katanya ada masalah lah segala macam. Mungkin apa sih Kak? Mungkin takutnya kakak. Bahkan kemarin kita ketemu di Raimuna Nasional Kak Ilham nggak tidur ya kan. Saking mikirin aplikasinya karena 20.000 lebih orang menggunakan aplikasi 15, dengan 15.000. Oh 15.000 ya, 15.000 orang menggunakan aplikasi karena aplikasi itu sangat penting di saat kegiatan itu, mereka registrasi segala macam ya kan. Nah mungkin sedikit cerita mungkin dari Kak Ilham untuk menanggapi aplikasi yang error segala macam itulah sampai nggak tidur. Gimana? Jadi kalau problematikanya di Rainas itu khususnya di aplikasi atau sistemnya yang IRAI itu, jadi bisa kita kategorikan sebenarnya, dikategorikan. Jadi ada dua hal utama nih. Yang pertama itu terkait jaringan network, karena posisinya kan itu crowded ya. Kalau misalkan kita posisi crowded itu pasti jaringan itu sangat-sangat tidak mendukung, apalagi banyak orang dalam satu tempat. Satu area lah itu sangat-sangat tidak mendukung. Jadi banyak blind spot akhirnya di kemarin itu di Buperta berarti ya, di Buperta
Jadi itu yang problematika utamanya sebenarnya, sehingga aksesnya itu lambat banget, lambat. Yang kedua sebenarnya juga ada juga mungkin bisa dibilang ada apa ya, bisa dibilang kendala juga dari sisi sistemnya, dari sisi aplikasinya, karena kebetulan memang untuk aplikasi IRA ini kalau ditarik ke belakang lagi nih, Iya. jadi pengembangannya ini singkat banget Kak Maul. Jadi permintaannya itu kan bisa dibilang 1 bulan aja. Nah itu kan kalau bisa dibilang 1 bulan kita pengembangan aplikasi itu yang digunakan event besar, event nasional itu Belum cukup ya. harusnya belum cukup sih. Iya. Kalau untuk administrasinya oke lah, tapi kalau untuk transaksional di dalamnya kayak nanti ada kelola kegiatannya dan sebagainya, ada presensi juga kemarin Iya. itu kan, terus dan lain-lain sebagainya. Nah itu kendalanya itu di sistem itu ada dibagi lagi tuh Kak Maul. Jadi kendalanya itu dari yang persiapannya kita yang kurang matang, Betul. terus persiapan dari panitia utamanya juga kurang matang. Dari sisi mungkin bisa dibilang master datanya. Ya. Jadi kan kalau misalkan kita menggunakan aplikasi, datanya harus ada dulu dong. Kegiatannya apa nih? Nah, itu tuh. Jadi komunikasi dan koordinasi itu yang masih mungkin perlu kita perbaiki ke depannya sebenarnya. Nah, itu semangat. Nah, kakak bahas data lagi, jadi otaknya Iya. kemana-mana nih ya. Nah, iya memang. Nah, ini kemarin apakah itu ada kesalahan dari tim kakak atau pihak dari kakak terkait data peserta Raimuna Nasional hilang? Nah, Aduh, gitu kak. Jangan Karena kan kakak bahas aplikasi dan data nih, gimana itu kak? aduh, ditanya kayak gitu lah. Jebak nih, jebak. Enggak, jebak. Ini kayaknya menjebak. Biar nih. orang-orang tahu gak bahwasannya takutnya oh nama saya kok nggak terregis atau apa gitu kan. Aduh. Terkait hilangnya data atau gimana gitu. Kalau dari Atau ada kesalahan teknis apa gimana itu? kalau dari aku sih jawabannya mungkin kita nggak bisa bilang atau mencari siapa yang salah sebenarnya. Tapi apa yang salah gitu kan? Apa masalahnya? Tapi kalau cari siapa yang salah itu kita nggak bisa karena itu jadinya judgement ke mungkin Personal ya? personal tertentu, perorangan atau komunitas atau grup tertentu gitu. Jadi kalau dibilang salahnya di mana, masalahnya apa gitu. Masalahnya itu sebenarnya karena kita kemarin itu kok ya itu tadi komunikasi pengembangannya itu singkat, terus koordinasi antar ini itu memang perlu banyak diperbaiki lah. Jadi itu belajar banyak di Raimuna Nasional itu. Berarti di istilahnya 2023. ini banyak kendala, artinya belum siap tapi dipaksa siap. Ah, Bisa dibilang gitu? Bisa dibilang juga seperti itu gitu. Jadi ada dua list. Sebenarnya kemarin tuh kalau teknisnya ada 2 aplikasi yang berbeda sebenarnya tuh. Jadi aplikasi pendaftaran itu sendiri. Iya ya. Pada saat itu pendaftaran sendiri dan aplikasi untuk kegiatannya sendiri. Nah, sinkronisasi data ini kan perlu dilakukan. Nah, itu Betul. juga salah satu penyebabnya juga gitu. Nah, berarti setelah Raimuna Nasional kakak megang untuk mensukseskan Munas. Nah, itu Ya, sama pakai aplikasi juga. Pakai aplikasi. Kita base-nya dari Ayo Pramuka Kuarnas. Oh, berarti udah udah bisa maksudnya udah basicnya dari Ayo Pramuka itu. Betul, Ada kendala apa gimana? Kalau Apa sama aja Munas, lebih mudah? alhamdulillah itu lancar Lancar ya? jaya. Itu juga kita bisa dibilang mepet juga karena kan dari Aceh juga punya tim IT-nya Oh, iya, atau iya, tim pengembangan aplikasinya ya dari Aceh tuh. Nah, cuman kemarin tuh karena dari Aceh juga koordinasinya baik walaupun dadakan ya, Iya, cuman betul. koordinasinya baik jadinya dari sama-sama kita tahu nih kekurangan di mana. Jadi kita saling backup gitu. Jadi in case dari Aceh ada masalah, kita backup di Ayo Pramukanya. Ada backupnya gitu. Jadi sudah apa ya bisa dibilang walaupun mepet tapi kalau koordinasi baik itu Ya, aman. bisa ada contingency plan-nya lah ketika ada masalah. Komunikasinya enak gitu. Kan? Komunikasinya enak, betul Kak Maul. Nah, kita lah lupakan mungkin sudah menjawab rasa penasaran saya. Mungkin Iya. balik lagi Kak tentang aplikasi Ayo Pramuka ini nih. Oh ya, sebelumnya ini kan berarti Kak Ilham adalah salah satu orang yang berasal dari Kabupaten Berau masuk dalam kepengurusan ya untuk saat ini ya. Kalau pengurusan SK-nya belum Oh keluar. belum ya, tapi intinya ada angan-angan masuk kepengurusan lah ya. Semoga aja pas tayang ini udah SK-nya keluar Kak gitu kan. Jadi udah sah jadi pengurus gitu kan. Iya, insya Berarti salah satu orang Berau yang aktif di Kabupaten Nasional khususnya di bidang pendataan dan aplikasi. Nah, itu bangga. Kebetulan alhamdulillah kemarin
kontingen cabang Berau dibantu juga oleh Kak Ilham kemarin di saat reuni nasional. Jadi alhamdulillah Berau udah punya orang yang bisa tembus ke kancah nasional gitu kan. Walaupun kemarin ngobrol sampai ngantuk-ngantuk beliau kan mungkin saking sibuknya megang data ya. Oke, lanjut Kak. Fitur apa aja sih Kak yang diunggulkan atau yang digebrakan oleh Ayo Pramuka ini untuk dari gugus depan, kuartir ranting sampai ke cabang segala macam. Gimana tuh? Nah, kalau fitur mungkin aku bicara yang untuk program kerja ke depan aja lah. Oke. Biar lebih fokusnya nanti ke situ karena kan kita bicaranya udah nggak mungkin bicara yang lalu-lalu kan. Betul. udah dibahas tadi. Udah lewat. Jadi bicaranya udah yang ke depan. Jadi untuk penyesuaian dengan program kerja ke depan itu yang lagi diimplementasi itu ada yang pertama fokusnya adalah terkait publikasi karena kita itu di bawah Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Kuarnas. Jadi kita perlu ada integrasi dari Warta Pramuka, Ayo Pramuka Kuarnas dan juga mengenai sosial media Kuartir Nasional. Jadi kita lagi ngembangkan yang namanya Media Control Center. Oh. Nah ini aku baru nyebut di sini nih, belum pernah. Waduh, spesial berarti ya. Hanya ada di ini podcast Kuarca Pro ya. Jadi kita lagi ngembangkan yang namanya MCC, Media Control Center, betul. Untuk Pusat Data dan Informasi Nasional. Jadi nanti di dalamnya itu, nah ini sudah tahap riset dan udah inisiasi sebenarnya. Jadi di dalamnya itu di Media Control Center itu selain nanti setiap anggota pramuka itu bisa mempublikasikan kegiatan-kegiatan pramuka di gugus depan, pangkalan atau di kuartirnya. Nanti juga untuk publikasi beritanya akan diintegrasikan dengan Warta Pramuka, pramuka.id. Seperti itu Kak. Nah yang kedua di MCC itu nanti ada ini Kak. Jadi kita lagi karena bagaimana kita publikasi meningkatkan exposure terkait komunitas atau organisasi gerakan pramuka ini. Betul. Jadinya kita buat yang namanya bisa dibilang aplikasi AI dengan support AI. Ya, Kita sekarang kan zamannya teknologinya lagi yang AI kita ya. pakai AI ya. Untuk mengecek. Jadi sistem ini bergerak otomatis sendiri kayak search engine gitu, engine. Dia akan ngontrol berita-berita yang dipublish sama media-media eksternal. Nanti akan disimpulkan oleh aplikasi sistem ini, disimpulkan berita yang diposting atau dipublikasi oleh media eksternal itu sifatnya netral, negatif atau positif. Oh iya, kayak difilter gitu kan? Ya, difilter. Jadi kita bisa filter. Jadi kalau misalkan dia sentimennya negatif, nah nanti dari Pusdatin atau Kuarnas melalui Pusdatin itu bisa istilahnya mungkin bisa mengklarifikasi supaya berita itu jadi positif. Oh iya. Kalau misalkan positif ya kita push lagi semakin exposure-nya, engagement-nya juga makin naik seperti itu Kak. Itu untuk yang dua terkait publikasi ya, dua hal terkait publikasi. Kalau yang lainnya ada lagi sih sebenarnya. Ya, sebenarnya ini sama ini Kak. Kemarin kan sebelum ada gaungnya tentang Ayo Pramuka ya kan. Mungkin kan saya juga baca-baca lah tentang yang website dan bahkan Instagram Kuartir Nasional ya kan. Yang saya lihat nih kenapa ini juga sempat saya bahas Kak waktu masa push info diduduki oleh Kak Adi Pamungkas sama guru saya Kak Widya. Disebut lagi ya. Izin Kak Widya. Kemarin pas saya ikut pelatihan kehumasan yang ada di kuartir daerah Kak. Kemarin saya sempat nanya kenapa yang masuk atau di ACC beritanya yang di Kuartir Nasional baik di website ataupun di Instagram itu hanya ya kuarcap yang terdekat. Memang banyak Kak kuarcap yang dari luar. Ya mungkin yang saya bilang maksud dari saya terdekat ini mungkin orangnya punya dekat kayak orang dalam sama orang Kuarnas gitu loh. Nah, sedangkan ya kita dari Kuartir cabang sendiri kayak saya emang dari media center ini menaungi untuk gugus depan atau keluaran kirim berita ke kuartir cabang kita kita masukkan ke website dan masukkan ke Instagram. Itu kan salah satu apresiasi ya, artinya mereka udah masuk ke berita aja seneng gitu kan. Nah ini beda dengan hal Kuarnas. Kenapa ketika kuartir cabang
Berau khususnya ini mengirim berita baik di postingan ataupun di via email itu tidak pernah masuk. Atau mungkin kemarin sih dapat infonya alasannya adminnya sibuk 3 orang atau segala macam. Padahal setiap harinya ada aja postingan dan mohon maaf dari segi kelayakan kontennya pun belum puas, maksudnya belum layak gitu kan, dibandingkan ya mohon maaf di Berau sendiri lebih worth it lah bahasanya gitu. Kenapa nih? Apakah ada pilih kasih? Wah bagus nih jadi thumbnail ini nanti Warnas pilih kasih. Jangan dong. Gimana? Jangan. Nggak ada pilih kasih atau apa sebenarnya, nggak, atau apapun juga nggak ada. Mungkin bisa dibilang inilah mungkin ketika ngefilternya yang nggak dapat saking banyaknya itu loh. Betul. Banyaknya email masuk, tag yang masuk mungkin melalui apa Instagram atau platform lain ya di media sosial. Sebenarnya itu aja. Cuman nanti ya itu salah satu hal yang akan kita apa ya bisa Jadi dibilang PR kali ya. Bisa sekarang lagi sudah PR di lalu. Yang sekarang itu kita ngembangkan bagaimana bisa semuanya itu terangkat. Tidak hanya yang di mungkin circle-nya kayak Kamal bilang circle-nya itu harusnya nggak ada sih juga. Mungkin nanti lebih ke arah semuanya itu akan kita angkat dan juga tidak ada apa ya, tidak ada pengecualian. Oh, ini harus beritanya dari daerah Pulau Jawa. Enggak harus. Biar yang di Maluku atau bahkan kayak di kita di Berau, di gugus depan misalkan SMA 4 Berau bisa juga. Itu salah satu harapan ya, karena apa pengen kegiatan kita yang ada di Berau sendiri bahkan dari gugus depan kalau bisa nyampe ke kasta nasional. Pernah kemarin masuk ketika pelantikan ketua Kuartir Ranting Gunung Tabur, saya baca artikelnya, tapi masuknya ke ya masuk sih ke pramuka.org.id, sama ada ketika kita ada bakti sosial kayak penyaluran bantuan ke korban bencana itu masuknya ke website Abdi Mas Humas. Memang masuk, cuman kan ya mungkin the power of orang dalam mungkin ya. Ya itulah kemarin sempat saya singgung kayak sudah bikin konten 1000 yang masuk cuma 1 gitu. Jadi artinya gini Kak, peran penting humas itu apa gitu di pramuka, sedangkan banyak orang di luar sana mengira pramuka tuh gini-gini aja, pramuka tuh kemah-kemah aja, kotor-kotoran ya kan, bahkan banyak orang anggota pramuka yang sering masih dilarang oleh orang tuanya. Makanya itu saya pengennya ayolah dari Kuartir Nasional membantu support dari Kuartir cabang, Kuartir daerah, bahkan dari gugus depan itu ayo untuk mempublikasi agar merubah mindset orang luar kan. Nah, mungkin bisa lah. Saya berharap dari pramuka ini sih. Ya intinya nanti di Ayo Pramuka ini ngenaungin semuanya lah terkait publikasi terutama. Memang sekali lagi publikasi ini penting banget ya. Kita ngejar exposure terkait gerakan event-event pramuka itu kan soalnya banyak dan bagus-bagus semua, cuman mungkin tidak terekspos. Orang jarang ada yang tahu. Tidak terekspos dengan baik atau mungkin sudah terekspos cuman tidak mencapai kayak di daerah-daerah tertentu dan sebagainya gitu. Nah, dengan nanti naungan Ayo Pramuka ini harapannya semua berita itu akan tetap masuk dan akan ada filtering. Tetap ada filtering terkait redaksi dan sebagainya, karena khawatirnya ada sentimen negatif di redaksinya itu yang dihilangkan dulu sebelum dimasukkan atau diintegrasikan dengan, atau bisa dibilang ada approval dulu lah dari sebelum dipublish ya. Sebelum dipublish ke warta pramukanya seperti itu Pak. Jadi itu yang lagi digenjot sama Ayo Pramuka ya. Betul. Nah, kalau nggak salah di Ayo Pramuka juga bisa. Jadi gini, yang pernah saya dengar Kak, ya kan, katanya Ayo Pramuka ini orang tua bisa melihat database anaknya dia aktif di apa, kayak misalnya kayak memperaih tingkat Bantara atau Ramu Ragi Terap atau meraih penghargaan kayak seperti Pramuka Garuda, apakah bisa seperti itu? Bahkan bisa. Sampai orang dewasa pun bisa terdata di situ ya, kayak TPOD. Nah, gimana tuh? Kalau untuk orang tua ya berarti tadi ya. Ya. Untuk orang tua itu memang di Ayo Pramuka kita sudah menyediakan fitur orang tua. Jadi orang tua itu bisa download aplikasi, nanti dia login atau registrasi dulu lah sebelum login. Registrasi menggunakan kartu pramuka dari anaknya. Oh, KTA itu ya. KTA-nya. Nah, KTA itu kan satu single identity nantinya. Jadi yang orang tua pakai itu nanti orang tua itu selalu akan dapat notifikasi
Ketika misalkan ada kegiatan, terutama itu yang paling penting itu sebenarnya kegiatan. Jadi kayak ngecek nih bener nggak sih anak-anakku ini lagi kegiatan pramuka di sini gitu. Nah itu nanti presensinya itu notifikasinya dapat ke orang tua. Terus orang tua juga bisa ngontrol akun anaknya gitu. Ngontrolnya itu lebih ke arah ngelihat nih. Tapi tidak untuk edit, tambah postingan dan sebagainya atau mengedit data itu enggak, cuman melihat saja. Jadi Mantau mereka gitu. bisa memantau gitu kan. Dan juga salah satu fitur utamanya untuk yang di gugus depan yang levelnya sekolah yang punya pembina. Nah, orang tua itu bisa chattingan. Nah, bisa chattingan di dalamnya sama pembina-pembinanya. Iya, iya, iya. Jadi misalkan dia di gugus depan tadi SMA 4 Brau, nanti bisa chattingan misalkan sama Kazul yang misalkan masih di sana ya, sama Kazul gitu, chattingan untuk ya memantau kondisi anaknya, perilaku anaknya gitu. Jadi tingkat kepercayaan orang tua terhadap mungkin bisa dibilang pramuka ini meningkat. Salah satu fitur yang kami sediakan itu gitu, di Ayo Pramuka. Terkait TPOD itu kan katanya bisa. Kalau TPOD ya, TPOD nanti kita akan masukkan. Sebenarnya sudah secara aplikasi itu udah ready, masuk ya? udah masuk. Cuman karena kita menunggu regulasi dan kebijakan, jadi nggak gampang karena kita mencakup nasional. Jadi ini perlu ada apa ya, bisa dibilang waktu untuk implementasi. Jadi untuk tahap awal pilot projectnya itu kita lagi lakukan di Jawa Barat sebenarnya. Cuman ini kemarin tuh kendalanya di Jawa Barat karena mereka itu datanya, karena kan Jawa Barat ini Luas. aktif banget ya, Ya, luas paling dan aktif. paling aktif Paling mereka aktif, itu, ya. paling aktif dan paling gercep lah bisa dibilang. Ada surat edaran dari Kuarnas langsung ditanggapin secara cepat gitu, nggak ada delay waktu. Nah kebetulan mereka itu ternyata datanya udah masuk semua, rata-rata itu udah masuk semua. Nah padahal harusnya pilot projectnya di Jawa Barat untuk TPOD-nya. Nanti untuk TPOD kita nggak, sebenarnya kalau untuk sistem di Ayo Pramuka Kuarnas itu tidak mengubah aturan mainnya, flow-nya, atau bisa dibilang kayak ketika kita ngajukan TPOD harus ada persetujuan dulu di Kuaran, di Kuarcap oleh Dewan Kehormatan. Itu kita nggak ngubah sebenarnya, tetap sama, cuman kita digitalisasi. Ya. Nah sesuai konsep yang di awal, transformasi digital itu penting. Ya itu banyak bisa ngurangin waktu, dokumen fisik Lebih efisien lah. lebih efisien. Dan juga ya riwayatnya kesimpan dengan baik gitu. Database-nya ada. Jadi nggak perlu ketika kita ini aku pernah dapat penghargaan TPOD dari misalkan Tunas Kencana misalnya. Nah itu tinggal lihat aja di Ayo Pramuka, nggak perlu lagi harus ini kan, nggak perlu lagi harus apa ya, bisa dibilang cari dokumennya lagi. Betul. Gitu. Nah selain DPOD misalnya ada kegiatan apa, kayak misalnya yang awam lah, kayak kegiatan KMD KML bisa juga terdaftar di situ, maksudnya berkasnya tersimpan di situ juga. Tersimpan. Nah ini juga untuk berkasnya itu kita simpan untuk yang tahap awal. Di tahun lalu itu kita lakukan seperti itu. Di tahun ini kita pilot projectnya di LPKN 2024. Yang sebentar lagi akan Juli nih. nih. Jadi ada fitur yang akan kita launching. Harapannya nanti bisa diadopsi juga sampai ke level Kuarcap. Amin. Nah, nanti mungkin kegiatan KMD, KML atau nanti di Kuarda untuk KPD KPL di Kuarnas itu bisa menggunakan aplikasi atau sistem Ayo Pramuka fiturnya. Namanya fiturnya Ediklat. Jadi kita kemarin tuh sempat 2 hari yang lalu saya tuh meeting sama kapusnya. Jadi sama Pusdiklatnas kita itu kerjasama dengan Pusdatin bagaimana mengembangkan sistem yang namanya Ediklat, yang di dalamnya itu ada training management system, kemudian ada e-course e-learning. Jadi untuk yang TMS ini nanti akan mengcover atau apa ya, bisa dibilang menaungi nanti kegiatan-kegiatan pelatihan di Kuarnas, Kuartir Daerah dan Kuarcap. 3 itu. Jadi semuanya diatur situ, riwayatnya kesimpan, materi-materinya juga disimpan di situ aja. Jadi nggak perlu harus ya kita harus berubah lah dari yang konsep yang konservatif ke yang digital jadinya. Ribet nggak sih kayak gitu? Kalau penggunanya simpel, tapi nggak ngebangunnya ribet nggak? Kalau pengembangan itu ribet lah, susah juga, pusing juga karena cara berpikir kita itu
harus luas karena kan untuk pengembangan sistem ini kan bukan untuk nasional aja. Jadi Ayo Pramuka itu kita untuk tidak menghususkan untuk Kuarnas doang yang make, enggak, tapi bagaimana bisa dimanfaatkan ke kuartir daerah, cabang, ranting, bahkan sampai gugus depan gitu. Oh, penting banget ya berarti ini ya. Iya, makanya. Nah, itu gugus Jadi depan tuh. sudah disediakan Ya, rumahnya, tinggal wadahnya diisi aja tinggal gitu. diisi, pendataan, isi, nanti di situ bisa dimanfaatin. Jadi nggak perlu lagi dari kuartir cabang punya aplikasi sendiri, punya ini sendiri, Ribet database lagi. sendiri. Jadi ya riweh, jadinya Ribet lah, ya, ribet ya. Gitu Nah, kan. berarti penting tuh untuk gugus depan ataupun tingkat dari gugus depan ya. Gugus depan, Iya, kuartir gugus depan. ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, bahkan tingkat nasional gitu ya. Iya, Nah, itu mungkin apa sih, mungkin banyak orang yang bertanya-tanya apa sih Ayo Pramuka, sangkanya aplikasi Ayo Ajakan kan. Iya kan? Ya kalau misalnya benar kata Kak Ilham tadi, daripada kita setiap kuartir ranting atau gugus depan bahkan kuartir cabang bikin aplikasi bakal ribet. Jadi mana acuannya gitu kan? Iya, pengadaan juga kan butuh Ya, budget. betul. Butuh budget lagi Budget nanti. juga, Mas. Sama keluar budget pasti kan ada, ya harus ada approval lagi. ya, dan daripada lain ngeluarin budget mending ada satu wadah Ya. ya tinggal diisi aja, kita tinggal registrasi aja gimana caranya database kita masuk gitu kan. Betul Itu penting sekali. banget sih sebenarnya, penting banget ini Ayo Pramuka ini artinya. Nah itu tadi semua database kita aman ya kan. Sama satu lagi Kak Maul. Jadi tujuan akhirnya itu intinya gini, kalau sudah data itu terkumpul semua kegiatan ya nanti nggak ribet kayak Rainas kemarin. Rainas tuh kan kita ngedata lagi registrasi, nah ini nggak perlu, jadi tinggal masukin NTA single identity-nya, NTA-nya, masukin data terdaftar, nggak Oh, perlu iya, ngisi sudah. lagi Registrasi ulang lagi. registrasi ulang gitu, nggak Ya. perlu. Jadi sangat-sangat dimudahkan lah sebenarnya, cuman memang implementasinya kita ada perlu waktu ya, itu menyesuaikan perubahan budaya itu perlu kita penyesuaian lah Karena sekarang. itu kan yang kayak mungkin kayak Lam tahu sendiri artinya nggak setiap daerah internetnya normal. Nah Nah betul itu ya. kan karena kan Salah yang, satunya. yang sekarang ini kan masih ada terkendala oleh internet ya. Karena dari semenjak COVID kemarin kan yang belajar daring tersebut kan banyak kendala, apalagi sekarang generasi Gen Z ya, Gen Z sekarang udah masuknya ke publikasi ke media sosial betul. segala macam, itu kan pasti penting. Nah mungkin bisa lagi disupport dengan banyak lah sekarang fitur-fitur untuk penangkap sinyal segala macam ya kan, yang canggih-canggih, apalagi ada Starlink. Starlink ya yang baru cuman modal listrik doang, mungkin keluar budget dari awal tapi lebih enak Lebih enak. ya kan. Nah itu lebih enak sih kita buat update ya, semoga sih kita pengennya gini Kak, di Kuartir Cabang Brau sendiri dengan ada Kak Ilham nih ya kan. Nah SMA 4 Brau nih, mana alumni SMA 4 Brau, komen di bawah nih. Yang seangkatan sama Kak Ilham boleh komen. Waduh, nah udah ini tua kayaknya. mungkin ini ya ini nyinggung tua lagi Kak Ilham nih, sebenarnya umurnya udah kepala 4 atau kepala 3 Kak, tapi awet muda ya. Ya, Tebak aja lah. tebak aja. Nah itu alumni SMA 4 ya kan. Sebenarnya Kak sebelum itu ada hobi di Pramuka nggak sih Kak? Hobi ada. Hobi ada. Hobi ada. Hobi ada. Tiba-tiba masuk ke nasional. Iya. Saya juga dulu sulit Kak masuk. Harus ada orang dalam Kak. Kebetulan rezekinya karena sebagai di Ayo Pramuka Kuarnas ini kan saya kebetulan aku itu megang ininya sebagai supervisor. Jadi bisa dibilang tim leadnya juga, analisnya juga dalam pengembangan, yaitu ya pengelola project manager Manager, ya. kalau istilah keren sekarang project manager. Betul. Sekarang untuk yang aplikasi Ayo Pramuka. Nah, semoga sih Kabupaten Berau sendiri kayaknya bisa berkontribusi juga untuk di Kuartir Cabang Berau ya. Sudah kan? Iya sih sebenarnya pengen ya ketika ada Raimuna cabang atau ada Jambore cabang, bahkan kalau misalnya ada Kuartir Ranting yang ingin mengadakan kegiatan Jambore atau Raimuna Ranting atau kegiatan yang besar lah, bisa dibantu. Artinya pengen belajar untuk pemusatan data. Artinya sempat gak kemarin ada konsolidasi ya tentang program kerja dari Kuartir daerah Kalimantan Timur, Banten lagi. Masih ingat Masih ini ingat rumah yang lama. Kemarin sekretaris cabang Kak Jalil sempat menyinggung, artinya ya agak sensitif sih sebenarnya ini kan. Kenapa Bro ya saat ini bisa meraih juara 2 ya kan, dengan segala macam
mohon maaf nih kita sebut kayak anggarannya terbatas, sedangkan daerah-daerah lain yang ada di Kalimantan Timur budgetnya lebih besar daripada Berau, tapi kenapa Berau yang harus juara 2? Nah itu sempat kemarin Kak Jalil menyinggung, artinya kenapa nggak semua laporan ini, kan sekarang Kak laporan itu berdata, boy, kertas pakai kertas tumpukan itu kan di store belum lagi revisi ya. Nah, belum ada revisinya. Masalahnya yang paling berat adalah Berau nih Kak, ngirim ke sononya Kak. Iya. Nah itu kadang naik pesawat segala macam. Coba kenapa kata Kak Jalul tuh kenapa nggak harus by aplikasi gitu? Atau misalnya hal kecilnya gini, setiap kegiatan yang ada di kuartir cabang kita terekspos di media sosial. Artinya kalau mereka tidak percaya, oh ada buktinya di sini. Nah itu mungkin kakak bisa mendorong, apalagi kakak jadi koordinator ya di Kalimantan Timur ya, semoga bisalah ada kerjasama dengan kuartir daerah. Ya, salah satunya membuat aplikasi. Jadi laporan tiap tahun untuk laporan LPJ ya, bahkan pramuka tergiat itu tidak menggunakan kertas lagi gitu loh, ya kan, harus datang ke sono mengantar segala macam. Pengennya sih gitulah, coba gimana Kak? Ya kalau bicara kuartir tergiat ya, yang didapat ini Itu juara 3 Kak tahun 2022. Oh yang Ini baru tahun yang itu ya? Ini tahun 2003 Baru Kak. Ya. Oh itu yang juara 2. Ada peningkatan. Ada peningkatan. Ya itulah. ada peningkatan. Ada Ya peningkatan. targetnya sih sebenarnya tahun ini ke 1 sih Kak, cuman agak berat ini. Berat. Ya tergantung penilainya juga kan. Kalau misalkan bisa dibilang, kalau aku lihat ya dari kalau penilaian pribadi ya, Berau ini kan termasuk yang aktif, sangat aktif, apalagi mengenai transformasi digital tadi, karena itu yang memang disinggung oleh Kemendikbud, Kemenpora, bagaimana publikasi itu dilakukan dengan baik dan juga mungkin bisa mengekspos kegiatan-kegiatan, seluruh kegiatan di Kuarcap, Kuaran, bahkan ke Gulus depan. Tadi itu kalau misalkan bisa dibilang untuk penilaian kuartir tergiat, nah kita nanti mungkin bisa coba Kak, kapan nih ada Jambore cabang nih atau Raimuna cabang di Nah, Berau? itulah insya Allah terdekat dulu lah. Apa nih? Insya Allah kan ya, kegiatan terdekat cabang ini ada namanya Giat Prestasi Kak. Giat prestasi. Nah itu mungkin bisalah kita uji coba untuk pendataan, artinya Giat prestasi itu ini ya apa? perlombaan. Perlombaan ya? Ya cuma perlombaan Ada registrasinya nggak? ada lah dong. Nah, makan di kuartir cabang Berau ini untuk Giat Prestasi tahun kedua ini dia sistem lombanya itu semi LT Kak. Oh. Nah, jadi dia kayak ada administrasi, pendataan, segala bagus tuh. packing segala macam tuh. Nah, ini lebih keren lagi maksudnya Kak. Artinya mungkin bisa kita uji coba di situ. Artinya ya apalagi ya mungkin buat teman-teman juga biar tahu nih website kuartir cabang Berau, kebetulan Kak Ilham sendiri yang bikin ini. Dibantu oleh Kak Ilham dibuatkan website untuk kuartir cabang. Kamaul lah ini Kamaul. Kalau aku mah bantu-bantu ini Ya, itulah. aja Kamaul Mungkin- ini. Mungkin saya penggeraknya cuman yang bikinnya beliau ini kan. Gak. Nah, mungkin bisa Kak kita manfaatin dari website cabang sendiri Kak. Tadi itu aku mau nyampein sebenarnya, kalau misalkan kita prepare lebih awal lah prepare, mungkin bisa pakai Ayo Pramuka sih Boleh. untuk pendaftaran. Gas. Tapi yakin nggak kan daerah-daerah sini itu kan sinyal nanti dan sebagainya. Insya Allah. Tapi kita coba mungkin Insya Allah. stepnya pendaftaran aja. Ya. Boleh Yakin? nanti. Insya Allah aman Kak. Yakin, beneran. Kajalil. Kalau oke nanti semuanya di cover sama Ayo Pramuka Kuarnas. Biar tahu lah bagaimana. Sebenarnya pengen datanya tersimpan aja Kak. Iya tersimpan. Ya itu aja. Jadi nanti mereka akan dapat. Jadi gini sistemnya pendaftarannya nanti mungkin gini. Bayangannya gini. Pendaftarannya Giat Prestasi melalui link yang akan dikirimkan di notifikasi WhatsApp. Betul. Jadi Ayo Pramuka itu notifikasinya WhatsApp. Jadi langsung di HP gitu. Nah untuk Giat Prestasi ini tingkatannya apa? Yang lagi? Sebenarnya ada 3 tingkatan Kak, dari mulai penggalang SD, Oh Penggalang. Penggalang SD. penggalang SD, penggalang SMP sama tingkat penegak. Nah, itu sebenarnya ada, cuman untuk yang saat ini dikejar yang penggalang Ada berapa ini perlombaan? kurang lebih banyak sih Kak, ada hampir 15-an atau 15-an. ya, jadi banyak lomba karena emang kita semi LT Kak. Jadi 3 hari kita lomba. Kalau untuk pendaftarannya mau di cover nggak? Kalau di pendaftaran aku bisa, cuman ya mampu nggak kira-kira kalau misalkan secara pendaftaran mau online gitu? Insya Allah bisa. Warga Berau pasti bisa dong. Bisa, yakin Bisa bisa. dong, insya Allah bisa. Nah, kita deal aja lah. Sekalian coba ya, karena Ya, kita uji coba. yang LPKN ini kan dari pilot project di nasional yang untuk Ediklat ini. Nanti coba pakai yang itu aplikasinya. Jadi datanya tersimpan. Nah, boleh. Ya, Boleh. betul ya. Betul.
Tapi paling butuhnya satu Kak Maul. Apa tuh? Butuhnya itu butuh nomor WhatsApp aktif di seluruh gugus depan nih. Ya jadi Yang mau daftar. mau daftar ya mungkin kayak pembinanya gitu ya. Ya pembinanya. Oke, Jadi oke. nanti mereka masukin datanya dari link yang kita Oh iya, kirimkan. daripada mereka ngirim berkas mungkin ada. Iya, ya, bisa upload, bisa. upload Pokoknya ya. bebas. Kayak istilahnya kayak Google Form gitu lah. Ya, formulirnya mirip sama Google Form, disesuaikan dengan kebutuhan dari Giat Prestasi itu butuh dokumen apa. Gitu. Nanti kita bicara lah Ya juga. boleh di belakang layar aja. Soalnya saya pernah nyoba Kak. Saya dulu pernah bikin event, masih belum di sini ya. Bikin event ya di saat Covid. Ya, bikin lomba pramuka di Covid Kak. Bahkan lombanya di mall. Nah, itu yang kemarin viral tuh kan karena pesertanya mau bludak. Nah, kita menggunakan sistem buy online semua, menggunakan tadi Google Drive. Jadi semua data diimpor ya pendaftaran semuanya kita impor ke jadi registrasi ulang udah tinggal data hadir gitu aja. Cuman kalau misalnya registrasi persyaratan kita via online semua. Itu pernah saya coba juga Kak. Cuman dulu kan pakai Google Form. Ya, jadi harus punya akun lah sendiri dulu. Nah, itu Nanti kalau ini yang terintegrasi lah, kita coba lah. Bisa. Lebih semangat lagi. Mungkin untuk waran boleh untuk waran atau gugus depan yang intinya pengen ngadain kegiatan yang ruang lingkupnya besar, boleh kita coba untuk secara online database-nya. Kalau untuk pendaftarannya dulu ya. Ya pendaftaran. Mungkin itu aja Kak. Mungkin banyak banget sih sebenarnya pengen yang kita bahas. Ini Panjang ya jadinya udah berapa? panjang berapa menit nih? Oh, hampir sejam gitu. Sejam. Gak apa-apa lah ini Waduh, ilmu panjang banget. banyak ilmu emang ngobrol sama orang hebat itu tuh. Sungguh luar biasa ilmunya banyak yang kita ambil. Makasih banyak Ilham, semoga sukses selalu ya dan intinya sehat selalu Pak. Amin. Sehat selalu juga buat Amin. Kak Maul dan rekan-rekan tim Di balik Media layar Center nih. ya, balik layar nih Pak. Luar biasa ya. Amin. Semoga tahun ini Kartu Cabang Berau berusaha berubah Kak dari angka 2 jadi angka 1. Amin. Bisa harusnya. amin. Karena nanti pelaporannya sistem pendaftarannya online. Nah, itu. Wih, mantap banget. Nah, oke Kak Ilham, masuk ke segmen terakhir nih Kak Ilham. Artinya sebelum kita tutup ini mau ditutup aja langsung kan karena udah saking semangatnya nih. Nah, oke, segmen terakhir adalah Q&A dari salah satu subscriber atau dari followers Kuartir Cabang Berau. Ini ada 3 pertanyaan Kak Ilham. Ya kan? Pilih 1, 2 Kak, 2. Pilih 2, kita pilih 2. Apa kita bacain aja semuanya? Ya, boleh. Ya mungkin nanti yang untuk hadiah voucher itu nanti kita pilih aja nanti. Ya. Oke. Yang pertama dari akunnya nanti saya screenshot saya tampilin di layar, oke. Cerita tentang kegiatan sosial Dari siapa? Belum disebut tadi namanya. namanya flora.by ya. B. Ceritakan Kak tentang kegiatan sosial yang pernah Kakak lakukan bersama pramuka dan bagaimana kegiatan tersebut berdampak pada masyarakat sekitar. Wih, buat gue nih. Pertanyaan keren juga nih. Gimana tuh? Kalau kegiatan sosial mungkin nggak banyak ya kalau di pramuka. Soalnya lebih banyak di belakang layar aku itu. Nah, itu. Kan untuk pengembangan sebenarnya. Manusia-manusia di belakang layar. Belakang layar. Tapi kalau untuk manfaat ke masyarakat ya memudahkan lah. Mungkin bisa dibilang memudahkan dengan penggunaan aplikasi Kak Maul. Seperti itu. Lanjut ada dari Alfi Saputra nih. Alfred Saputra, nanti saya screenshot saja ya. Nanti saya tampilin. Kak, apa momen yang paling menarik sehingga membuat kakak selalu betah di dalam organisasi kepramukaan? Betah nggak tuh? Betahnya itu temannya banyak. Itu yang relasi pun banyak. Itu poin bonusnya lah, bonus. Intinya temannya banyak karena dapat teman baru, sharing pengalaman baru, itu benar-benar berasa di pramuka. Sangat-sangat berasa. Jadi kita bisa dapat ilmu juga dari orang lain yang mungkin bisa dibilang pengetahuannya lebih tinggi di atas kita juga gitu. Atau jadi kayak sharing experience pengalaman ya. Pengalaman. Nah, terakhir itu paling utama. Paling utama itu Iya. sih dari poin kepramukaan. Terakhir nih dari Chaldivi. Nah kan takut salah mungkin nanti saya screenshot aja ya. Pernahkah bertemu dengan seseorang yang menjadi inspirasimu dalam pramuka? Bagaimana pengaruh mereka terhadap perkembanganmu di dalam pramuka? Keren juga nih pertanyaan. Kalau inspirasi, aduh, bingung juga sih kalau inspirasi apa di mana? Kayak pernah ketemu nggak orang yang kayak panutan kakak gitu? Maksudnya di sini kayak kakak pernah ketemu nggak panutan kayak saya nih, Kak Widya nih panutan saya. Ya saya pernah dapat ilmu dari dia gitu, maksudnya gitu lah. Oh kalau panutan yang sekarang aja lah, Kak Wildan. Oh, Kak Wildan Denny.
ya kepala bidang Pusdatin sekarang. Pusdatin di bagian Pengaruhnya ada, impactnya dari kakak. Impactnya ke kakak ada. pengaruhnya ya kalau di pramuka ada, di luar pramuka juga ada. Jadi memang udah dekat juga. Beliau itu sangat bagus lah, sangat baik juga orangnya, dan juga dalam bisa dibilang kalau dalam pengembangan aplikasi beliau itu expertise-nya lah. Udah levelnya udah tinggi, dan itu aku banyak belajar dari beliau juga gitu. Cara dia pembawaannya untuk apa ya, mengelola SDM atau manpowernya di bawahnya untuk pengembangan aplikasi, cara memanage projectnya gitu Kak. Nah, terakhir Kak, sebelum kita tutup, ada nggak pesan dan kesan dari Kak Ilham nih untuk anggota pramuka, khususnya di Kabupaten Berau atau yang di nasional? Siapa tahu berita ini, video ini viral kan? Waduh, bahaya kalau viral. Coba viral. ada nggak pesan dan kesannya gimana Kak? Viralnya yang positif tapi Ya itu masih ada. Kalau kesan-pesan apa ya? Kalau untuk anggota pramuka mungkin saya sih kalau pesan aja kali ya. Kalau kesannya udah banyak kayaknya dilalui. Pesannya itu mungkin lebih ke harus mulai berubah untuk budayanya. Jadi kita sekarang di zaman yang penuh dengan teknologi. Okay. Jadi bagaimana kita harus ngikutin perkembangan zaman, khususnya untuk generasi-generasi muda yang Gen Z, yaitu harus melek digital, harus. Dan penggunaan digital itu diutamakan. Udah mulai apa ya, kita bertransformasi lah. Apa yang bisa kita digitalisasi. Tapi insight pramukanya jangan di ini ya, kayak kegiatan lapangan tetap ada, cuman bagaimana pembagiannya aja gitu. Seperti itu paling enggak singkatnya. Banyak banget sih, bukan singkat ya, sebenarnya udah banyak banget nih ilmu yang kita dapat ini ya. Pokoknya podcast kali ini isi semua ini pokoknya. Ya, untuk hal-hal yang ini mungkin kalau kakak-kakak semua ingin ada part selanjutnya bersama Kak Ilham, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di YouTube tersebut. Nanti kita bahas lagi, semoga Kak Ilham ada kesempatan lagi untuk bisa kita ngobrol santai bareng lagi. Siapa tahu ada perubahan yang lebih besar. Takutnya ayo pramuka buka cabang di kuartir cabang Berau gitu kan. Siapa tahu ya, kebetulan alhamdulillah saya disponsorin nih. Bukan sponsor, udah dikasih tuh. Ya alhamdulillah udah tergabung mungkin ya, diajak sama Kak Ilham untuk dia pramuka. Iya. Nanti insya Allah saya bantu untuk kuartir cabang Berau kedepannya untuk lebih baik lagi. Siap. Makasih banyak Ilham atas Makasih waktunya. Kamal, Ya, makasih. ya, sama-sama. Sehat selalu, tadi saya ulangi lagi, sehat selalu. Semoga makin sukses ke depannya. Amin. Oke, terima kasih untuk semuanya atas nontonnya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, dan di share juga lah, jangan lupa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam.